Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Risa dalam channel Al-Khalifi SA Edukasi. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem organisasi kehidupan tingkat sel. Tujuan pembelajaran kali ini mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan tingkat sel. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris yaitu Robert Hooke yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin cellula yang berarti kamar-kamar kecil. Pada dasarnya, sel hewan dan sel tumbuhan adalah sama, baik struktur, tipe enzim maupun bahan genetikanya, dan memiliki tipe sel yang beragam. Berikut terdapat beberapa struktur dan fungsi sel antara lain. 1. Membran sel, 2. Sitoplasma, dan 3. Inti sel. Membran sel adalah pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein, kolesterol, dan lemak. Pada bagian ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur mineral dan nutrisi yang berada dalam maupun di luar sel. Organel membran sel ini memiliki berbagai fungsi diantaranya mengatur keluar masuk nutrisi dan mineral sebagai pembungkus atau pelindung sel, menerima rangsangan dari luar, dan tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Sitoplasma adalah bagian sel yang merupakan cairan sel dan memiliki bentuk seperti dengan gel. Organel ini memiliki dua proses fase pembentukan, yaitu fase gel atau cair dan fase sol atau padat. Cairan ini terdapat di dalam nukleus yang disebut dengan nukleoplasma. Namun, sitoplasma bersifat koloid, yaitu tidak cair dan tidak padat, sehingga dapat berubah tergantung dengan konsentrasi airnya. Pada dasarnya, jika konsentrasi air rendah, maka menjadi padat lembek. Sedangkan jika air dengan konsentrasi tinggi, maka gel akan berubah menjadi encer yang disebut dengan sol. Organel sitoplasma ini berfungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai sumber bahan kimia sel. Yang kedua, tempat berlangsungnya metabolisme sel. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dari organel sel. Ini merupakan sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang pertama, pada sel hewan, fungsi dari organel sel sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan kental yang berada di antara membran sel dan inti sel. Di dalamnya terdapat organel-organel sel. Yang kedua, badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran. Yang berikutnya adalah ribosom. Ribosom berfungsi untuk tempat pembentukan protein. Berikutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat penyalurkan protein. Berikut adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi atau pernapasan sel. Yang terakhir adalah sentrosom.
Sentrosom ini hanya terdapat pada sel hewan dan tidak terdapat pada sel tumbuhan. Sentrosom berperan dalam pembelahan sel hewan. Berikutnya kita akan membahas mengenai sel pada tumbuhan. Yang pertama adalah sitoplasma. Sama dengan sel hewan, sel tumbuhan juga memiliki sitoplasma yang mana terdapat di dalamnya organel-organel sel. Sitoplasma merupakan cairan kental yang berada di antara membran sel dan inti sel. Di dalamnya terdapat organel-organel sel. Yang kedua adalah badan Golgi, di mana badan Golgi ini berfungsi sebagai alat pengeluaran. Yang ketiga, ribosom, bentuk seperti bintil di dinding RE, berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Yang berikutnya adalah retikulum endoplasma atau RE, berfungsi sebagai tempat menyalurkan protein. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi pernapasan sel. Dan plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan, tidak terdapat pada sel hewan. Berwarna hijau, mengandung klorofil yang disebut dengan kloroplas, berperan dalam fotosintesis tumbuhan. Yang berikutnya adalah vakuola. Vakuola ini berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Dan yang terakhir adalah dinding sel. Dinding sel tersusun oleh selulosa sehingga tebal dan kuat. Inti sel atau nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Diameter nukleus rata-rata hanya 5 mikrometer. Beberapa jenis sel tidak memiliki nukleus, sedangkan sebagian sel lainnya hanya memiliki satu atau beberapa nukleus. Nukleus memiliki selubung dari lapisan lipoprotein yang berguna untuk memisahkan isi nukleus dari sitoplasma. Organel ini mengandung sebagian besar materi kinetik sel dengan bentuk molekul DNA linier, panjang yang membentuk kromosom, bersama dengan beragam jenis protein. Gen di dalam kromosom inilah yang membentuk genom inti sel. Sampai di sini materi kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Bye-bye.